Pengamanan siber oleh kepolisian pada seluruh tahapan pilkada serentak adalah hal esensial yang diperlukan oleh masyarakat. Upaya kepolisian melalui patroli siber dinilai penting untuk dapat menghadirkan rasa aman sepanjang pelaksanaan pilkada serentak 2024. Rasa aman yang dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pilihannya secara bertanggung jawab dan sesuai aturan hukum. Dan pemirsa, sudah bersama saya saat ini Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Ibu Pungki, apa kabar Ibu? Baik, selamat siang, sehat selalu. Selamat siang, sehat selalu Ibu. Salam presisi. Salam presisi. Ibu, kita ini sekarang memasuki tahapan pilkada. Ibu melihat bagaimana sih upaya pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian pada tahapan-tahapan pilkada hingga saat ini? Saya melihat upaya polisi itu sudah sangat teruji. Artinya dalam setiap tahapan, katakan pemilu, terus kemudian pilkada, dan event-event nasional maupun internasional mampu diamankan secara baik oleh aparat kepolisian. Dan saya melihat juga netralitas aparat terjaga. Ini yang paling penting. Kemudian kami selaku Kompolnas kan selalu turun ya untuk memeriksa bagaimana pengamanan-pengamanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu anggota kepolisian. Kita lihat sudah sangat bagus dan bahkan sampai ke tempat-tempat yang terpencil itu juga mereka mampu menjangkau gitu ya. Artinya mengawal teman-teman KPU untuk bawa logistik misalnya, terus kemudian menjaga situasi kondusif, bahkan ada cooling system dan sebagainya. Upaya-upaya yang dilakukan Polri itu luar biasa menurut kami, sehingga kami memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh anggota Polri, kepada Bapak Kapolri dan jajaran. Dan kami juga sangat optimistis ini nanti dalam pilkada serentak ini akan dapat berjalan dengan baik. Seperti itu, ya. Ibu, kalau kita melihat gelaran pilkada serentak kan tidak hanya di dunia nyata, Bu. Ada dunia maya yang tidak kalah ramainya. Pengamanan yang apa sih, Bu, yang kira-kira yang harus dilakukan oleh kepolisian karena dunia maya juga memiliki konsekuensi hukum yang sama kan, Bu? Betul. Jadi patroli cyber itu sudah dilakukan oleh teman-teman Polri dan itu bagus banget. Patroli cyber ini nggak hanya untuk mendeteksi adanya misalnya upaya-upaya untuk penyebaran berita hoax, terus kemudian hate crimes, hate speech dan sebagainya, tetapi juga untuk melihat situasi Kamtibmas. Kadang-kadang misalnya dari patroli cyber bisa dilihat, oh ini bakalan ada tawuran, ini bakalan ada tindak kejahatan. Nah, hal-hal seperti itu kemudian bisa diantisipasi, tindakan-tindakan preventif, kemudian polisi juga melakukan tindakan-tindakan preemptif, misalnya mengajak tokoh-tokoh masyarakat mendinginkan situasi, itu kan bagus banget gitu ya. Nah, jadi kami senang sekali kemudian ngajak misalnya anak-anak muda nongkrong dan sebagainya untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian bagi kami luar biasa dan ini merata. Yang kami senangkan ini merata. Tidak hanya misalnya di Jakarta aja tetapi juga di seluruh pelosok Nusantara. Jadi kita bisa melihat tadinya yang daerah yang awalnya kemungkinan panas, dengan adanya pengamanan dari anggota kepolisian, ini situasi jadi adem seperti itu. Ya, lebih cooling down lah ya, Bu. Betul. Bu, kenapa sih, Bu, pengamanan di sosial media, pengamanan di dunia maya ini menjadi penting sih, Bu, terutama di saat-saat seperti pilkada serentak ini? Penting sekali karena sekarang ini kan zamannya teknologi informasi ya. Semua orang punya gadget, bahkan lebih dari satu misalnya, dan kemudian ikut medsos banyak banget. Nah, penting banget bagi Polri untuk melakukan pengamanan di sini, karena kalau sekarang ini, kalau dulu kan kampanye rame-rame gitu ya, gerombol-gerombol. Kalau sekarang kampanyenya rame di medsos, seperti itu. Jadi jangan sampai apa yang terjadi di medsos ini terus kemudian menyebar keluar dan kemudian terjadi situasi yang nggak kondusif di luar. Nah, kalau di medsos, misalnya ada orang yang menyebarkan hate crimes atau hate speech, itu bisa langsung diperingatkan, ditangkap kalau misalnya nggak yang bersangkutan nggak melakukan tindakan-tindakan untuk mengerem atau men-take down gitu ya. Nah, ini kan berbahaya. Betul, kalau sudah penuhi unsur langsung aja bisa ada upaya penegakan hukum. Kami mengharapkan seperti itu dan so far kami melihat situasinya alhamdulillah landai ya. Nggak seperti beberapa tahun yang lalu misalnya ketika politik identitas ini menjadi dengan keterbelahan yang sangat. Betul. Nah, jadi kan kami khawatir kalau situasi-situasi lalu. Nah, kalau yang sekarang ini polisi
polisi cepat langsung mengurai, jadi nggak sampai terjadi satu gelombang yang dahsyat yang memporak-porandakan lah istilahnya seperti itu. Ibu, untuk pengamanan kan tentunya menjadi tanggung jawab Polri. Namun apa nih Bu? Apa yang bisa Ibu sarankan kepada pihak kepolisian dan juga masyarakat Bu sebagai pelaku politik, mereka yang akan berkampanye bagaimana? Betul. Jadi ini memang ya kalau saya melihat gini, karena polisinya sudah sangat sigap, yang lain-lain jadi adem ayem gitu Mas. Nah ini padahal sebetulnya tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi tanggung jawab semua pihak. Nah oleh karena itu kepada masyarakat ini yang sangat diharapkan, dan juga pada partai-partai politik untuk tetap menjaga situasi kondusif, perdamaian, ya jangan menggunakan perbedaan pilihan politik itu menjadi perpecahan gitu ya. Nah kita tetap harus bersatu bersama-sama, guyup seperti itu kepada masyarakat. Dan kalau kepada polisi, saya sih sebetulnya berharap ketika pengamanan pilkada mereka kan all out ya, kadang-kadang lupa kesehatan. Nah ini mesti harus dijaga kesehatan, betul harus jaga kesehatan karena masih banyak hal-hal lain yang kami semua membutuhkan polisi gitu, betul. Sehingga dengan dipastikan kesehatan aparat kepolisian, maka mereka semua pasti akan tetap bisa menjaga kesehatannya. Saya doakan semuanya aman, lancar, dan sukses ini nanti pilkadanya. Kami insya Allah juga akan ke Papua untuk melihat bagaimana persiapan Polda Papua melakukan pengamanan pemilu, karena di sana kan juga sudah menjadi beberapa daerah otonomi baru ya. Ada Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan seperti itu. Nah jadi kami berharap situasinya juga akan semakin kondusif. Aman, terima kasih banyak Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Salam presisi, Bu. Salam presisi. Patroli siber ini sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif agar tidak mudahnya masyarakat menerima informasi yang tidak benar atau fitnah yang membuat situasi keamanan terganggu.